Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channelku Sekar Limaran. Kali ini aku akan membawakan kisah yang berjudul Jurang Sekar, bagian yang pertama. Namaku Ian. Sore itu aku sedang duduk-duduk di teras rumah ditemani oleh gitar tua kesayanganku dan secangkir kopi pahit. Kulihat bapak duduk di kursi ruang tamu, nampak sedang memotong beberapa helai kain kafan. Dari ukuran terkecil sampai yang terbesar. Rasa ingin tahu mulai menggoyah pikiranku. Entah apa yang akan bapak lakukan dengan kain-kain itu. Namun, aku terlalu takut untuk bertanya karena memang selama ini aku bukan tipe orang yang suka ikut campur urusan orang lain. Walau itu orang tuaku sendiri. Aku cenderung lebih memilih untuk diam. Aku menikmati secangkir kopi pahit di depanku sembari kupetik senar yang melilit bodi seksi gitarku. Nada demi nada mengalun indah menghiasi soreku. Entah kenapa sore itu nampak sangat berbeda. Suasana berkabut dan hujan rintik-rintik menghiasi desa kami yang masih sangat asri. Tiba-tiba aku teringat kejadian 2 hari yang lalu di Jurang Sekar. Jurang Sekar adalah nama dari sebuah jurang yang terletak di desa kami, tepat di tepi jalan pembatas antara desa kami dengan desa tetangga, dan merupakan jalan utama menuju sebuah tempat wisata yang cukup terkenal di tempat kami. Jurang itu lumayan dalam, dipenuhi pepohonan besar, dan terdapat sumber mata air yang disalurkan ke beberapa desa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti memasak, minum, mandi, mencuci, dan lain-lain. Kecelakaan kemarin bukan yang pertama di sana. Bahkan hampir setiap tahun selalu ada. Kebanyakan yang terjatuh di sana selalu mobil-mobil besar bermuatan berat. Dari mulai truk pembawa bibit pohon jati, pembawa pupuk, pembawa granit, genteng, semen, dan lain-lainnya. Separah apapun kendaraannya terjatuh di sana tidak pernah memakan korban jiwa. Banyak yang mengaitkan kejadian-kejadian itu dengan hal mistis dan menganggap Jurang Sekar sebagai tempat yang angker. Tetapi kalau dilihat secara geografis, memang letak jurang itu cukup berbahaya, menanjak tajam dan berkelok. Mungkin kecelakaan itu terjadi karena kurangnya berhati-hati dari sang pengendara saja. Mengingat yang terjatuh di jurang sebagian besar mobil-mobil bermuatan berat. Apapun itu, semua tidak terlepas dari yang namanya takdir. Masih tergambar dengan jelas di ingatanku bagaimana kecelakaan kemarin. Kalau dilihat dari plat mobilnya, sepertinya mereka berasal dari luar daerah. Mungkin mereka belum hafal dengan medan yang dilalui sehingga kurang berhati-hati. Mobil itu dikendarai oleh 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka masih sangat muda, mungkin sekitar umur 25 tahunan. Laki-laki itu mengalami patah tangan kanan dan kaki kiri.
seorang perempuan pingsan dengan luka sayatan di pahanya yang sangat lumayan parah. Keduanya dalam keadaan pingsan. Perempuan yang satunya tidak terluka sama sekali, namun seperti orang yang linglung. Kami menemukannya duduk tersandar di bawah pohon pisang. Tatapan matanya kosong. Kami seperti menemukan sesosok raga namun tanpa jiwa. Ketika kami menanyakan beberapa pertanyaan dan mengharapkan sebuah jawaban, walau dengan isyarat kedipan mata, semua hanya sia-sia belaka. Entah syok atau bagaimana, namun tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Dia nampak sangat lelah, bahkan untuk berdiri pun dia tidak kuat. Sementara kami melihat di sisi lain mobil yang mereka kendarai ringsek tak berbentuk lagi. Bagaimana mungkin mereka bisa terpental sejauh ini? Bisik Kardi memecah kebingunganku. Aku hanya membalasnya dengan pandangan dan gelengan kepala. Tanda aku pun tidak mengerti dengan semua kejadian ini. Kami harus memutar otak untuk bisa mengeluarkan mereka dari dalam jurang. Karena sangat tidak memungkinkan membawa mereka mendaki tebing curam itu. Akhirnya kami memutuskan membawa mereka menyusuri sungai kecil untuk sampai ke permukiman. Di perkampungan, Pak Kades sudah menyiapkan beberapa bidan desa. Mereka pun segera memberi pertolongan dan dibawa ke rumah sakit. Sementara untuk mengeluarkan mobil itu kami harus mendatangkan alat berat. Tolong ambilkan bunga telang di rumahnya Mbok Sarji sekarang, dan kamu harus kembali sebelum maghrib nanti. Ingat, berwudu dulu sebelum berangkat. Suara bapak mengejutkanku. Aku hanya menganggukkan kepala, kemudian segera menyimpan gitarku, berwudu dan berangkat. Walaupun jarak antara rumah kami dengan rumah Mbok Sarji tidak terlalu jauh, hanya sekitar 15 menit saja jika ditempuh menggunakan sepeda motor. Namun harus melewati jurang sekar dan jalanan sepi di pinggir hutan, yang tentunya sedikit ngeri juga kalau sampai pulang larut malam. Itulah kenapa aku harus segera berangkat dan tidak mau berlama-lama membuang waktuku. Sesampainya di rumah Mbok Sarji, ternyata dia sudah menungguku di depan rumah. Raut mukanya nampak cemas. Terlihat bungkusan kresek hitam di tangan kirinya dan sebuah cangkir di tangan kanannya. Dia segera menghampiriku yang masih berusaha memarkir motorku. "Cepat minum," kata Mbok Sarji dengan nada tinggi dan sedikit melotot sambil menyodorkan secangkir kopi kepadaku. Aku pun segera meminumnya. Entah kenapa mulutku seperti tersumbat. Kopi itu sangat pahit. Ingin muntah rasanya. Kulihat Mbok Sarji beberapa kali merogoh saku bajunya dan mengambil segenggam garam, kemudian ditaburkan di sekitar kami berdiri. Mulutnya terus komat kamit tak berhenti, pandangannya terus menjelajah segala arah, seperti sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba dia berbisik kepadaku. "Jurang sekar, ngunduh mantu." Suaranya berat, nampak sangat ketakutan bercampur cemas. Mataku seketika terbelalak. Belum sempat aku bertanya apa maksudnya, Mbok Sarji menyuruhku untuk segera bergegas pulang.
Dia berpesan kepadaku, apapun yang terjadi, aku tidak boleh menoleh ke belakang sebelum sampai di desa. Aku pun segera mengambil bungkusan itu dan segera bergegas untuk pulang. Hatiku semakin berdebar kencang ketika memasuki kawasan hutan jati di tepi jurang sekar. Kata-kata Mbok Sarji terus terngiang di telingaku. Bulu kuduku semakin berdiri ketika bau harum bunga kamboja menyapaku. Lanjut ke bagian yang kedua ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe biar kalian tidak ketinggalan saat aku mengupdate bagian yang kedua dari kisah ini dan kisah-kisah seru lainnya. Serta tekan tombol lonceng yang ada di sebelahnya, pilih yang ada garis-garisnya biar kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat aku mengupdate bagian yang kedua dari kisah ini. Jangan lupa juga tekan tombol like dan berikan komentar kalian di kolom komentar ya. Dan jika kalian berkenaan meng-share kisah ini, silahkan share di media sosial kalian. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah seru berikutnya. Bye bye. Dadah.